Halo Taurus, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, damai, dan juga sejahtera. Kali ini kita akan general reading lagi untuk zodiak sign Taurus, Sun, Moon, Rising, dan Venus in Taurus. Sebelumnya perlu diingat kalau ini adalah general reading ya, jadi memang tidak bisa resonate bagi setiap Taurus yang ada di luar sana. Energi juga bisa vice versa atau terbolak dan terbalik, jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, di sini akan kita ambil dua energi ya, energi kamu yang ada di sebelah kiri dan nanti untuk energi dari orang yang kamu fokuskan ada di sebelah kanan. Namun bisa terbolak dan terbalik ya, kamu bisa cocok di kiri ataupun bisa cocok yang di kanan. Oke, kita langsung masuk aja ke readingannya. Di sini untuk Taurus, kartu pertama yang keluar ada Five of Cups. Kartu ini melambangkan tentang kesedihan, kekecewaan, kegagalan, dan juga penyesalan ya yang mungkin kamu rasakan beberapa waktu ke belakang ini karena memang ada hal-hal yang tidak berjalan sesuai dengan rencana kamu sebelumnya. Tidak berjalan sesuai dengan ekspektasi kamu, harapan terdalam kamu, Taurus. Ya, mungkin berkaitan dengan seseorang, ya. Seseorang yang kamu sayang, seseorang yang kamu cintai, mungkin ada ya ketidakharmonisan, entah karena konflik, entah karena hadirnya orang ketiga, atau mungkin ada kesalahpahaman, sehingga berujung pada miskomunikasi, silent treatment, atau saling diam-diaman ya pada saat ini. Ada jarak yang memisahkan di antara kalian berdua. Tapi sebenarnya kamu masih sayang sama dia. Ya, dan ini membuat kamu penasaran ya dan juga ingin tahu bagaimana kelanjutan hubungan ini ke depannya. Karena kalau dari sisi kamu jelas di sini kamu tulus sama dia, sayang sama dia. Tapi kamu sangat kecewa juga, mungkin karena sikap, tindakan, perbuatan, ya, ataupun perubahan-perubahan yang membuat hubungan ini menjadi tidak jelas, menjadi tidak ada kepastian. Padahal yang namanya Taurus ya, kamu sangat ingin sekali bisa mendapatkan rasa aman di dalam hubungan yang kamu jalani. Mendapatkan rasa aman ya, saling mencintai satu sama lain, saling mendapatkan momen-momen yang romantis, saling bisa mengerti, dan juga terbuka, jujur satu sama lain terkait dengan pikiran dan perasaan masing-masing. Namun, ya, bisa jadi beberapa dari Taurus di sini sudah berpisah, entah putus atau bercerai, atau memang ada yang ghosting, ya. Disesuaikan lagi dengan situasi dan kondisi kamu. Tapi yang jelas dengan hadirnya kartu ini kamu akan segera bangkit ya dari segala kesedihan, dari segala kegalauan yang mungkin kamu rasakan beberapa waktu ke belakang ini. Ya, kamu siap untuk optimis lagi, ya, merasakan kebahagiaan lagi, dan melepaskan segala kesedihan kamu. Ya, banyak dari Taurus yang yakin kalau memang kamu dan dia sudah ditakdirkan untuk bersama, maka nggak peduli apapun yang terjadi, nanti pada akhirnya kalian akan dipersatukan kembali. Kemudian kalau kita lihat di sini dengan hadirnya kartu Six of Cups ini menandakan adanya kenangan yang begitu erat, ya, yang begitu indah, yang begitu melekat di dalam pikiran dan juga hati kamu, Taurus. Ya, karena bagaimanapun juga Taurus itu kalau sudah mencintai akan benar-benar totalitas, ya, kamu akan benar-benar berusaha, berjuang, berkorban, memberikan yang terbaik untuk pasangan kamu. Ya. Tapi perlu ada pemaafan di sini dengan hadirnya kartu Six of Cups. Ya, terlepas dari siapapun yang bersalah, entah kamu memiliki kesalahan sama dia memiliki kesalahan sama kamu. Tapi perlu adanya pemaafan ya sebelum hubungan ini bisa dilanjutkan. Karena beberapa dari Taurus di sini masih terjebak itu dalam hubungan yang toksik. Ya, beberapa dari Taurus mungkin ada yang berhubungan dengan seseorang yang manipulatif, seseorang yang suka bohong, seseorang yang mungkin hanya memanfaatkan kebaikan kamu aja. Ya, kamu sedih di sini. Ya, kenapa setelah segala yang kamu lakukan sama dia, ya, kebaikan-kebaikan kamu, ya, di saat kamu sudah mengekspresikan segala cinta dan kasih sayang kamu, tapi dia malah membalasnya seperti ini.
Ya, membalasnya mungkin dengan penuh keegoisan, dengan penuh sifat keras kepala, atau bahkan ada juga yang sampai menghadirkan pihak ketiga. Ada yang selingkuh dari kamu di sini, Taurus. Ya, memang nggak semuanya, tapi ada beberapa dari Taurus yang memang hubungannya ini hadir pihak ketiga. Oke, kita lihat lagi di sini untuk Taurus. Ada kartu Ace of Swords. Ada kartu The Tower. Sepertinya ada pengungkapan, ya, suatu kebenaran yang telah kamu dapatkan, ya, atau mungkin yang akan segera kamu dapatkan. Tentunya ini bisa membuat kamu shock, membuat kamu kayak kaget aja gitu. Kenapa hubungan jadi seperti ini? Padahal kalau dilihat ke belakang, ya, hubungan kalian di awal-awal begitu manis, begitu hangat, begitu romantis dan penuh cinta. Kalian bisa saling meluangkan waktu satu sama lain untuk bertemu, untuk berkomunikasi, ya, bertukar pikiran, ngobrol, atau mungkin jalan-jalan, ya. Banyak momen-momen yang romantis sebenarnya. Tapi kamu bingung di sini, ya, pada saat ini kenapa gitu, kayak sulit banget untuk bisa merasakan hal itu lagi. Apa karena dia udah gak sayang lagi sama kamu? Apa karena dia udah bosan? Atau karena dia sudah menghadirkan pihak ketiga, memfokuskan pada orang lain, atau karena apa? Ya, karena kamu tidak pernah berhenti gitu dalam mencintai dan menyayangi dia. Kamu bersabar selama ini. Bahkan dengan sikap-sikapnya yang mungkin menyebalkan kamu juga, ya, membuat kamu sebel, membuat kamu kesal, marah, ya, tapi banyak kesabaran yang telah kamu lakukan dalam menghadapi dia. Kamu udah menerima segala kelebihan dan kekurangan dia. Lalu apalagi yang dia cari di luaran sana? Itu yang membuat kamu kayak, ya, pengen tahu aja gitu bagaimana pikiran dan perasaan dia dan juga tentang rencana dia ke depannya. Apalagi di sini dengan hadirnya kartu The Tower melambangkan adanya kekacauan di dalam hubungan, ketidakharmonisan, ketidakseimbangan, ketidakbahagiaan. Ya, mungkin ada rahasia yang selama ini ditutupi dan pada akhirnya terungkap. Ya, ada sesuatu yang sebelumnya kayak, ya, ditutupi, ya. Tapi yang namanya rahasia ini bisa terbongkar juga, kapan saja dan di mana saja. Jadi kalau kamu berhubungan dengan seseorang yang manipulatif dan pada akhirnya kamu menemukan gitu ya kebohongan dia, ya tentunya bisa kacau ya hubungan ini. Meskipun sebenarnya kalian berdua sama-sama saling sayang, saling cinta. Tapi kalau sudah ada ketidakjujuran, ya, ketidakterbukaan, ya hubungan nggak akan bisa stabil, hubungan nggak akan bisa penuh dengan cinta. Ya, karena ada sesuatu yang ditutupi. Oke, sekarang akan kita lihat energi dari seseorang yang kamu fokuskan, ya. Bisa jadi siapapun, teman, pacar, gebetan, mantan, suami istri, siapapun, ya. Disesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Di sini ada kartu Four of Wands, selalu ada kartu The World. Mungkin ada beberapa dari Taurus ya yang memang sudah merencanakan pernikahan sebelumnya atau membayangkan gitu tentang masa depan, karena untuk orang yang kamu fokuskan sebenarnya dia juga memiliki pandangan yang sama. Dia kayak sudah membayangkan gitu ya tentang pernikahan kalian. Dia pengen gitu untuk bisa segera menikah sama kamu. Karena dengan hadirnya kartu ini melambangkan tentang pernikahan ya, penyatuan keluarga, penyatuan dua hati, ya, kemudian ada cinta sejati. Beberapa dari Taurus berhubungan dengan soulmate ataupun twin flame-nya, karena di sini ada energi jodoh juga. Ada energi yang memang sudah ditakdirkan untuk menyatukan hati kalian berdua. Bahkan dengan hadirnya kartu ini melambangkan bahwa dia merasakan ada ikatan batin yang sangat-sangat dalam terhadap kamu, Taurus. Ya, dia merasa kamu itu kayak baik banget, ya. Dia melihat kamu sebagai seseorang yang tulus, seseorang yang penyayang, seorang yang lembut, penuh cinta, ya, selalu sabar dalam menghadapi dia. Tapi dianya yang malah kayak menyia-nyiakan, dianya yang kayak ya kurang menghargai, gak bisa bersyukur dengan
segala hal yang telah kamu lakukan untuk dia. Ya, dia tenggelam dalam ego, dia tenggelam dalam ilusinya sendiri, hasrat pribadi, keinginan ya, keinginan pribadi, kesenangan sesaat yang membuat dia kayak seakan-akan melupakan kamu, mengabaikan kamu, tidak lagi memberikan kepedulian seperti yang biasanya dia lakukan. Tapi di sini dengan hadirnya kartu The World ya, menandakan bahwa dia ingin mengakhiri segala siklus yang negatif yang ada di dalam hubungan ini. Jadi kalau sebelumnya dia sering bohong, sering memunculkan energi yang toksik, negatif, dia mungkin sering berperilaku yang buruk, ya dia ingin mengubah itu semua. Karena dia gak mau kehilangan kamu selamanya, Taurus. Bahkan dengan tidak adanya komunikasi, tidak adanya pertemuan pada saat ini, itu sudah membuat dia cukup tersiksa. Membuat dia sangat kehilangan, membuat dia kayak menyesali segala hal yang telah dia lakukan ya, segala hal yang buruk yang telah dia lakukan kepada kamu. Mungkin dia pernah menyalahkan kamu ya, dia gak mau disalahkan, dia ingin menang sendiri. Mungkin ada beberapa dari Taurus juga yang berhubungan dengan seseorang yang childish, seseorang yang kekanak-kanakan, gak bisa dewasa dalam menghadapi situasi, dalam menghadapi masalah. Entah dia kabur gitu ya dari masalah, atau dia malah marah-marah. Ya, karena ada orang yang memang kalau dia melakukan kesalahan ya, ada orang yang kayak marah-marah gitu, tidak ingin disalahkan, tapi ada juga yang kayak menghindar, diam ya, silent treatment, malu dan gengsi untuk mengakui kesalahan yang telah dia lakukan. Oke, sekarang kita lihat lagi. Ada kartu The Moon, ada kartu The Hangman, lalu ada kartu Ten of Swords. Terlihat di sini ada kebingungan batin, ya, konflik batin. Ya, karena antara pikiran dan perasaannya di sini saling bertentangan. Ya. Di satu sisi dia kayak masih ego, ya, dia masih malu, gengsi untuk mungkin menghubungi kamu, menemui kamu, ya. Dia merasa insecure juga karena dia tahu dia punya kesalahan yang besar di sini. Tapi di satu sisi yang lain, dia nggak kuat harus terus berjauhan, ya, dia nggak kuat. Dia kangen banget sama kamu, dia pengen banget memeluk kamu dengan erat, menggenggam tangan kamu lagi, melihat wajah kamu yang begitu cantik, begitu ganteng. Ya, merasakan kehangatan dan juga keromantisan lagi, dan mengenang kebersamaan kalian. Bahkan dengan hadirnya kartu The Hangman di sini, ada seseorang yang sepertinya memantau kamu dari kejauhan ya, mungkin dari sosial media ya, mungkin dia melihat foto-foto kamu, kenangan-kenangan kalian berdua, untuk mengobati sedikit kerinduannya kepada kamu. Karena kalau untuk berkomunikasi langsung di sini dia belum melakukannya ya. Entah dia belum berani, dia masih takut, dia merasa insecure. Ya. Tapi sering berjalannya waktu dia akan mengumpulkan ya keberaniannya untuk bisa memulai kembali hubungan ini. Karena dia sudah melihat masa depannya bersama dengan kamu. Jadi kamu adalah seseorang yang spesial ya, seseorang yang berbeda dan bukan orang yang sembarangan di dalam hatinya. Ya, dia berharap di sini dengan hadirnya kartu Ten of Swords, dia berharap kalian berdua bisa bersama lagi, ya, membuka lembaran yang baru, menyelesaikan segala hal yang masih menggantung, menyelesaikan segala permasalahan, saling memaafkan, ya, dan juga saling menyembuhkan hati masing-masing. Ya, karena di sini ada luka ya dengan hadirnya kartu Ten of Swords. Oke, dan untuk energi zodiak saya melihat di sini ada energi Scorpio, ada Aries, ada Pisces, ada Cancer, ada Taurus, Virgo, kemudian ada Leo, Sagittarius, dan beberapa dari Taurus ya, mungkin ada juga yang berhubungan dengan Libra dan Aquarius. Namun tentunya bisa dari zodiak apapun ya, orang yang kamu fokuskan, orang yang dealing sama kamu. Oke, seperti itu Taurus untuk general reading kali ini. Semoga resonate, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Bagi kamu yang mungkin ingin personal reading dengan saya, bisa langsung menghubungi saya melalui WhatsApp
yang sudah saya sertakan di deskripsi box di bawah. Terima kasih dan salam cahaya.